warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, sahabat Marbot. Waulong, bukan Ustadz. Jumpa lagi kita. Hari ini kami akan menyampaikan tentang apa yang lagi lagi viral. Ya kan, lagi viral tentang lagu dengan lirik-lirik tentang istri Rasulullah, Sayyidah Siti Aisyah. Nah, apa yang mau disampaikan tentang itu nantilah kita bahas dulu. Wak cuma mengingatkan sebelum kita lanjutkan, subscribe jangan lupa, itu penting. Nah, bagikan, like dan komen. Jadi video ini besok-besok kalau masih tayang makin mantap lagi, makin mantap lah udah gitu ya. Berzikir kita dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nah, kalau ada yang salah-salah tolong disampaikan ke Wak ya kan. Ini belajar ini namanya bukan ustadz ya kan. Jadi pengen jadi ustadz kalau sampai ya kan, kalau sampai pula mudah-mudahan sampailah ustadz di rumah buat istri sama anak aja, sama tetangga kanan kiri ya, itu aja lah udah cukup ya kan. Namanya pula lama Wak di pesantren pikir kelennya 6 tahun. Kalau ditanya ngapain ya depan pesantren, maksudnya nongkrong. Itulah ruginya dulu ya kan. Makanya kalian jangan niru yang begitu-begitu, jangan kalian contoh-contoh yang nggak baik itu. Jadi balik ke tadi yang Wak sampaikan di awal tadi tentang istri Rasulullah, Sayyidah Siti Aisyah. Ada apa rupanya Wak tentang itu? Begini, ada banyak lagu-lagu zaman sekarang yang mungkin kalian pun juga udah dengar, udah nonton juga video-videonya kan. Ada siapa? Banyak lah yang nyanyi-nyanyikan tuh. Ada si Siti yang dari Malaysia itu, siapa namanya? Yang nyanyi top tuh lah, apa namanya? Siti apa? Siti Nurhaliza itu ada nyanyikan juga. Udah gitu kalau di Indonesia Sabian itu, wah kurang tahu yang gitu-gitu. Kalian yang tahu milenial ini ya kan. Jadi dalam liriknya itu nggak tahu kita apa maksud yang menciptakan. Yang menciptakan pun wah nggak tahu entah siapa. Mungkin ada tujuannya tuh baik mungkin ya kan. Lagunya itu liriknya indahnya kalau Wak dengar. Mungkin kalian juga udah dengar itu. Jadi apa yang masalah di situ? Nah, karena ada Wak tonton ceramah Ustadz. Jadi ada jemaahnya bertanya, bagaimana Pak Ustadz yang di ceramah itu kalau kalian tahu, mungkin kalian tahu lah pasti Buya Yahya itu, Buya Yahya. Yang ceramah, jadi ditanya sama jemaahnya, apa bisa begitu Buya membuat lirik lagu dengan tidak menyebut apa namanya kebaikan dari, maksudnya begini, kita sebutlah sesuatu yang kita anggap itu baik, anggap itu maksudnya bentuk kehormatan lah gitu ya kan. Seperti Nabi kan kita nggak bisa menyebut namanya aja, harus dipanggil Rasulullah, apa namanya Nabi Muhammad, nggak bisa namanya aja ya kan, atau Sayyidina Muhammad. Nah, kalau untuk istrinya Sayyidah harus begitu. Nah itu dipertanyakan. Tapi karena menurut apa Buya Yahya itu bahwa kita nggak tahu apa tujuan dari yang mencipta ini tentang sosok Sayyidah Aisyah ini, apa tujuannya nggak tahu. Yang penting kita ambil hikmah baiknya aja lah. Tapi secara pribadi kalau Uwak mensikapinya begini, jangan sembarangan lah kita ya kan. Walaupun untuk menciptakan sebuah lagu harus dicari lah dulu apa namanya tata caranya. Kalau kita dalam menciptakan lagu itu maunya yang kita buat di situ tokohnya itu orang yang kita hormati, orang yang kita segani. Karena apa?
Sayyidah Aisyah ini memang betul-betul harus kita hormati, harus kita segani. Dan juga contoh juga bagi kita, terutama bagi yang perempuan-perempuan sebagai istri. Karena ini salah satu istri Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah. Kenapa sangat dicintai? Nah itu. Karena pernah ada satu cerita bahwa setelah Bunda Khadijah ini ya, setelah wafatnya Bunda Khadijah, Rasul sangat sayang dengan Siti Aisyah ini. Karena apa? Siti Aisyah ini adalah jodoh Rasulullah yang dijodohkan oleh Allah ini melalui malaikat. Karena 3 hari berturut-turut Rasulullah ini bermimpi. Dalam mimpi itu diberikanlah 1 lembar sepotong kain itu. Nah, dalam sepotong kain itu begitu dibuka ya wajah Aisyah yang ada. Itulah jodohmu, kata malaikat penyampaian tadi. Jadi karena itu datangnya dari Allah, maka Rasulullah pun tidak lagi banyak berpikir itu. Maka pada saat itu setelah mendapatkan mimpi atau wahyu melalui mimpi itu, Rasulullah sudah meyakinkan diri bahwa inilah istriku, calon istriku. Siapa dia? Sayyidah Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi turunannya pun baik, sahabat Rasul yang paling bijak, ya kan? Abu Bakar. Nah, jadi begitu. Jadi, itu makanya Wak sampaikan tentang Sayyidah Aisyah ini biar mungkin kalian paham. Mungkin kalian udah paham, cuman Wak ingatkan lagi. Ya kan? Jadi yang belum paham biar tambah paham, yang sudah paham biar tambah paham, yang belum paham biar paham, itu maksudnya. Jadi biar nggak sembarangan kita sebagai muslim ini. Jadi gitu singkat ceritanya begitu. Sayyidah Aisyah ada istri yang sangat disayang Rasulullah. Hingga panggilan kepada Sayyidah Aisyah adalah Humairah. Tahu kalian artinya Humairah? Pasti udah tahu lah, sering ceramah-ceramah ya kan. Si pipi merah. Sama kayak istri-istri kita juga, si pipi merah. Cuman kena tabok dulu baru merah pipi istri-istri kita ya kan. Nah itu baru sama. Tapi jangan kalian buat begitu sama istri kalian. Gak ada apa-apa kalian tabok biar Humairah. Nah, jangan pula ya kan. Nah, ini tabok itu sakit pula. Dan ini zaman corona susah rumah sakit ya kan. Nah, jadi begitu. Tahu kalian umur berapa Rasulullah itu melamar Siti Aisyah? Umur 7 tahun. Rasul aja baru umur 51, 50 lah gitu melamar. Tapi resmi dinikahin itu pada usia 9 tahun. Nah begitulah. Karena ini adalah jodoh yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, makanya Rasul tidak banyak bertanya istilahnya sami'na wa ata'na ya kan, dengar dan laksanakan begitu. Kalau kita lain pula sami'na wa ata'nanya, nengok kanan nengok kiri dulu, ada embel-embel baru mau, kalau nggak ada tak mau awak. Jadi begitu. Jadi yang Wak sampaikan ini intinya begini, jangan kita sembarangan, jangan kita asal jadi. Kalau kita mau membuat sesuatu yang menyangkut orang-orang yang kita teladani di dalam agama kita, banyak itu. Selain Rasulullah, istri-istrinya, Bunda Khadijah, Sayyidah Aisyah, dan banyak istri-istrinya lain, sahabat-sahabat. Itulah orang-orang awal dalam menegakkan Islam yang sudah berkorban segalanya. Jadi jangan sembarangan kita ya kan. Dan menurut hikayat lagi bahwa Sayyidah Aisyah wafat pada usia 66 tahun dan ada yang menyebut 80 tahun. Begitulah. Jadi hikayat mana yang benar Wak belum membacanya lagi, lebih banyak lagi referensinya ya kan. Jadi perlu kita sama-sama belajar dari sini untuk tahu. Dan sebagai muslim wajib kita belajar tentang Islam itu. Bagaimana Islam itu berdiri, bagaimana Islam itu disiarkan, dan apa pengorbanan orang-orang yang bersama Rasul pada saat itu. Jadi biar tahu kita bagaimana Islam ini muncul, ada dan besar, bukan main sulap, bukan.
Ada perjuangan di situ. Makanya biar melekat di hati kita ini Islam itu. Selain kaidah syariah yang dianjurkan kepada kita sebagai tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi mungkin untuk hari ini tentang istri Rasulullah Sayyidah Aisyah itu aja dulu. Yang perlu ditekankan di situ, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Hati-hati kita. Kalau orang-orang yang kita teladani untuk kita jadikan sosok contoh, buatlah yang baik dan tata caranya baik pula. Ya kan? Nah, gitu aja dulu ya. Nah, jadi untuk penutup biasalah pantun biasalah, biar ingat ada isinya maksud dari pantun itu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata wakni yang salah, jangan simpan di dalam hati, diklarifikasi biar enak, ya kan. Nah, subscribe juga jangan lupa kalian. Nanti lupa pula karena terlena nonton videonya, lupa subscribe. Kalau udah, ajak saudara kanan kiri tetangga subscribe, biar tambah besar video kita ini, sahabat marbot itu tambah besar dia, makin mantap lagi, ya kan. Gitu aja dulu ya. Sekian dari kami sahabat marbot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.